Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih dengan NPM 2019-435-00118, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Faisal, MKom, selaku dosen pembimbing materi. Yang terhormat kepada Bapak Ari Irawan, MPD, selaku dosen pembimbing teknik. Sebagai persyaratan tugas akhir, saya akan menjelaskan aplikasi yang dibuat dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru dengan metode Model Driven Development pada STIT Al-Khairat. Baik, ini merupakan tampilan menu awal atau dashboard awal saat membuka webnya. Untuk di bagian headernya di sini ada About Us, Our School, pendaftaran, kontak us, dan login admin. Lalu kalau kita scroll sedikit ke bawah, di sini ada beberapa informasi terkait tingkatnya masing-masing. Lalu di sini juga ada penjelasan singkat tentang Al-Khairat. Lalu di bawahnya juga ada fasilitas-fasilitas yang disediakan di Al-Khairat. Dan yang terakhir untuk bagian footernya di sini terdapat beberapa informasi jika ingin menyampaikan kritik atau sarannya. Lalu untuk About Us di sini ada history. Untuk bagian history ini sedikit penjelasan tentang berdirinya Al-Khairat atau history yang ada dari Al-Khairat. Lalu selanjutnya pendiri di sini dijelasin pendirinya siapa, lalu dijelaskan juga beberapa tentang struktur yayasan atau manajemennya. Lalu untuk Our School di sini bisa langsung kita klik aja. Nah, di sini muncul profil penjelasan tentang STI dan misinya juga. Untuk pendaftaran nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Lalu untuk kontak us di sini terdapat beberapa info jika ada masukan, kritik dan saran. Lalu di sini ada login admin. Baik, untuk pendaftaran, calon siswa bisa melakukan pendaftaran di bagian menu pendaftaran, bisa diklik, lalu klik lagi pendaftaran PPDB. Nah, untuk calon siswa, pertama-tama harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa login. Nah, di bagian registrasi di sini bisa kita tulis nomor handphone, contoh, lalu emailnya. Untuk nama lengkapnya, dan jangan lupa isi passwordnya. Nah, nanti akan ada info kalau pendaftaran sudah berhasil, lalu kita masuk menggunakan email dan password yang tadi sudah kita bikin di menu registrasi. Lalu login. Akan muncul tampilan dashboard di depannya seperti ini. Lalu untuk melakukan pendaftarannya, bisa langsung klik pendaftaran di sidebar, lalu form pendaftaran siswa. Di sini ada tampilan input data pendaftaran ayah, data ibu, dan juga calon siswanya. Baik, kita akan input satu persatu. Contohnya, lalu kita bisa pilih pendidikan terakhir ayah, dan juga penghasilannya juga bisa dipilih. Di sini saya kasih drop down dalam bentuk range. Lalu untuk data pendaftaran ibu juga harus diisi, misalkan Nela, Jakarta, tanggal lahir 1995. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Dengan pendidikan terakhir, kita juga drop down juga di sini misalnya SMA, lalu penghasilannya juga bisa dipilih. Untuk nicknya bisa diisi, lalu nama lengkapnya Lesti dengan jenis kelamin perempuan. Lalu di sini ada tempat tanggal lahirnya juga.
Lalu alamat lengkapnya jalan-jalan misalnya ya. Lalu untuk upload-upload ini kita bisa pilih salah satu ya. Ini contohnya ini aja ya. Nah, di sini kita harus klik dulu nih, data yang diisi sudah benar, karena kalau tidak diklik, tombol submit-nya tidak akan muncul. Klik submit, lalu ada message, kita harus cek pendaftaran dalam 1 hari. Nah, di sini form untuk status pendaftarannya sudah ada dengan statusnya itu proses review, actionnya sedang menunggu konfirmasi admin. Nah, di sini admin harus mereview terlebih dahulu dengan berkas-berkas dan formulir yang sudah di-input tadi oleh calon siswa. Selanjutnya kita login ke dashboard admin. Nah, di sini ceritanya saya admin. Nah, di sini di admin juga tampilan dashboardnya seperti ini. Jadi terlihat di sini total adminnya ada 2 orang, total calon siswanya ada segini, 27. Terus calon siswa yang sedang dalam tahap proses tes ada 21 orang, dan dalam proses pembayaran juga ada 17 orang. Nah, untuk review pendaftaran yang tadi, kita bisa klik review pendaftaran di sidebar, lalu list pendaftaran. Nah, kita bisa cari tadi, misalnya tadi namanya Lesti ya. Nah, di sini atau kita juga bisa cari, misalkan kita mau review, kita bisa cari nih, review gitu. Nah, di sini terlihat ya, nama walinya Joni Mela, terus nama lengkap calon siswanya juga Lesti. Nah, di sini ada action review. Admin harus klik review, akan muncul tampilan seperti ini. Ada nomor registrasi, nama lengkap, nik calon murid, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, email. Nah, untuk berkas yang tadi sudah diupload calon siswa, kita bisa klik lihat berkas di sini, maka akan tampil muncul gambar yang tadi sudah diupload. Seperti itu. Lalu, jika semuanya sudah sesuai, maka admin bisa konfirmasi, bisa klik salah satu ini. Kalau misalkan sudah sesuai, maka kita klik lengkap. Keterangan ini bebas, bisa diisi atau enggak. Kalau mau diisi juga boleh, oke, gitu misalnya. Lalu kita klik submit. Nah, di sini akan ada informasi terkait bahwa berkas sudah terkonfirmasi. Nah, di bagian admin pun di sini akan langsung terupdate ya kalau data sudah lengkap. Lalu di bagian dashboard, nah di sini juga akan langsung nih muncul tampilan kalau status berkas tadi sudah lengkap. Nah, untuk actionnya di sini ada info kalau silahkan lakukan tes di menu tes, seperti itu. Selanjutnya, karena sudah ada action tadi ya, silahkan lakukan tes di menu tes. Nah, calon siswa bisa langsung melakukan tes di bagian sidebar di sebelah sini. Klik tes. Nah, di sini masih kosong ya, karena belum melakukan tes. Jadi, kita langsung bisa klik silahkan lakukan tes. Maka tampilan soal akan muncul seperti ini. Terus kita isi satu persatu ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk bagian tes ini kita ada nilainya. Jadi kalau misalkan dia nilainya kurang dari 65, maka calon siswa tidak bisa lulus. Tapi kalau misalkan nilainya 65 ke atas, itu dia lulus. Tapi tenang aja, kalau masih calon siswa yang tidak lolos tadi nanti bisa mengajukan tes ulang, lalu menunggu konfirmasi admin lagi sampai admin konfirmasi boleh ikut tes lagi. Seperti itu. Ini kita isi dulu soalnya. Lalu ini nggak apa yang asal aja juga nggak apa-apa sih. Nah, ini langsung kita submit aja. Nah, di sini ada lagi nih message, nilai akan muncul di menu tes. Jadi ini habis tes langsung muncul nilainya. Kita bisa langsung lihat di sini. Nah, nilai kita 95 nih atas nama Lesti.
Nah, karena lulus, maka calon siswa akan dilanjutkan untuk melakukan proses pembayaran. Nah, melakukan proses pembayarannya ada di bagian pembayaran. Nah, kalau yang tadi itu kalau status tesnya lulus. Nah, kalau misalkan status tesnya tidak lulus, maka si calon siswa bisa melakukan pengajuan tes ulang dengan cara klik button ini, lakukan pengajuan tes ulang, diklik saja, maka akan muncul pengajuan tes ulang berhasil. Nah, dari sisi admin harus mengkonfirmasi bahwa calon siswa tersebut bisa melakukan tes ulang lagi. Nah, misalkan tadi namanya Lesti atau kita bisa cari tes ulang gitu ya. Nah, ini muncul tampilannya. Maka sebagai admin prosesnya juga sama, hanya tinggal klik button ini saja, maka pengajuan ulang sudah terkonfirmasi. Seperti itu. Nah, nanti dari sisi siswa, karena sudah dikonfirmasi admin, maka calon siswa bisa melakukan tes ulang. Muncul lagi tampilan soalnya. Nah, terus di sini juga muncul nih nilai sebelumnya berapa. Seperti itu. Nanti kalau misalkan tesnya sudah lulus, maka akan ada informasi lagi bahwa calon siswa harus melanjutkan proses ke pembayaran. Baik, karena tadi sudah ada info untuk melakukan proses pembayaran, maka calon siswa bisa langsung klik pembayaran. Lalu di sini langsung saja klik button pembayaran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk uang pangkalnya di sini itu sudah ada info harus minimal 2.500.000, maka bisa langsung kita klik aja button ini, maka akan muncul tampilan 2.500.000. Uang kegiatan pun juga sama seperti itu, harus 500 minimalnya. Nah, ini untuk SPP, seragam, uang buku, biaya admin, itu semuanya sudah langsung otomatis karena mereka merupakan mandatori. Jadi ini harus dibayar. Seperti itu. Untuk bukti pembayarannya pun juga sama. Bisa langsung pilih contohnya ini. Nah, kita bisa langsung klik submit juga. Akan ada pop-up muncul informasi silahkan cek status pembayaran dalam 1 hari. Nah, di sini status pembayarannya pun berubah, maka ada sisa bayarnya ya di sini 3 juta. Nah, untuk pembayarannya pun di sini ada info bahwa proses pembayaran sedang dalam proses konfirmasi admin. Nah, dari sisi admin juga harus review apakah benar bahwa calon siswa tadi sudah bayar atau belum. Pasti. Nah, di sini kita bisa klik ini atau klik button detail, dua-duanya oke, maka akan muncul tampilan yang sama seperti ini. Muncul tampilan ada uang pangkalnya sekian, uang kegiatan sekian, dan sekian-sekian. Nah, untuk bukti bayarnya juga bisa dilihat, tinggal klik buttonnya aja, maka akan muncul nanti tampilan image seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah lunas, berarti langsung klik lunas saja. Tapi karena di sini ada sisa yang harus dibayar 3 juta, maka status calon siswa tadi masih belum lunas. Nah, di sini kita klik saja belum lunas, lalu submit. Nah, di sini ada info lagi message bahwa pembayaran sudah terkonfirmasi. Dari status admin pun di sini atas nama Lesti masih kurang bayar 3 juta dengan statusnya belum lunas. Nah, karena di sini dia belum lunas, jadi nanti admin bisa konfirmasi lagi nih sampai sisa bayarnya sudah nol. Nah, jadi sisa statusnya bisa langsung diklik. Kalau sudah lunas, maka tidak ada tampil munculan status ini lagi. Alias admin sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, untuk di bagian usernya, di sini juga sama, status pembayarannya belum lunas, masih ada sisa bayar 3 juta. Nah, walaupun dia belum lunas, masih ada sisa bayar, namun si calon siswa bisa langsung print bukti kalau dia telah melakukan pembayaran, pendaftaran, dan pokoknya sudah mengikuti prosedur pendaftaran dari awal sampai akhir, walaupun belum lunas. Nah, dengan cara klik button print, nanti akan muncul di sini dengan detail pembayaran sebagai berikut.
bahwa uang pangkal, uang kegiatan itu belum lunas dan masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan sebesar 3 juta dengan status belum lunas. Seperti itu. Nanti bisa langsung diklik print aja. Ini bisa buat dokumen pada saat daftar diri atau daftar ulang. Lalu kalau misalkan kita mau melakukan pelunasan, sama aja kita tinggal langsung klik pelunasan di sini. Nah, yang tadi SPP dan lain-lain seperti yang tadi sudah saya sebut, yang mandatory itu sudah tidak muncul lagi karena itu sudah hitungannya sudah lunas dan sisa uang pangkal dan kegiatan yang tadi belum lunas ya. Nah, jadi kalau mau langsung bayar bisa ditulis aja 2.500.000, uang kegiatannya sama di sini ada 500.000. Lalu kita kasih bukti pembayarannya juga, klik submit. Maka akan muncul lagi message pembayaran, cek status pembayaran dalam 1 hari. Di sini pun status pembayarannya sudah 0, lalu pembayarannya sudah lunas. Actionnya ini proses pelunasan masih dalam proses konfirmasi admin. Jadi admin harus konfirmasi lagi nih kalau si Lesti sudah melakukan pelunasan loh, seperti itu. Nah, di sini langsung nih sudah muncul tampilan kalau si Lesti itu udah 0. Cuman statusnya di sini bukan statusnya pelunasan, bukan lunas. Jadi si admin harus klik review lagi, lihat berkasnya lagi. Oh, bener nih, sisanya sudah 0. Maka si admin klik lunas karena benar bahwa siswa atas nama Lesti sudah lunas. Lalu klik submit, maka pembayaran terkonfirmasi dan status pembayaran berhasil diupdate. Maka di sini status Lesti sudah 0 dan sudah lunas. Nah, kita lihat detailnya pun admin sudah tidak bisa melakukan button apa-apa lagi. Gitu. Maka dari sisi user akan berubah juga proses pembayaran sudah lunas. Pembayaran lunas. Ya. Lalu seperti biasa yang tadi juga bisa klik print buktinya juga buat nanti dibawa sebagai dokumen penunjang saat daftar diri lagi. Nah, terus dari sisi admin sudah selesai. Namun untuk reportnya admin bisa melakukan klik button di sini, printer di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini pada reportnya. Bisa langsung kita klik print. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada status berkasnya, lengkap atau belum lengkapnya berapa orang, terus status tesnya juga sama, yang lulus ada berapa orang, proses berkas atau pengajuan tes ulang ada berapa orang, lalu untuk pembayaran juga sama juga, ada berapa pembayaran yang lunas dan pembayaran minimal atau yang belum lunas itu berapa siswa. Lalu untuk mengetahui siswa yang daftar siapa-siapa aja di tanggal yang dibutuhkan, ini sudah ada ya. Jadi kita klik button ini. Nah, maka akan muncul tampilan bahwa ID pendaftaran ini dengan nama ini dengan tanggal pendaftaran ini ada sekian seperti itu. Terus untuk di sini juga ada dibuat olehnya dan mengetahuinya seperti itu. Baik dari sisi review pendaftaran, dari tes juga, dan pembayaran juga sudah saya jelaskan, baik dari sisi user dan juga admin. Di sini ada manage user, seperti biasanya hanya list admin sama list user yang sudah registrasi. Itu aja, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi yang dibuat tentang pendaftaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.